wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-solehah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah semua semoga dalam keadaan sehat ya, selalu gembira dan selalu bersemangat untuk belajar. Ya, hari ini hari Selasa, materinya adalah Bahasa Indonesia tentang wawancara di tema ketiga. Wawancara itu apa ya? Kita coba cek ya. Iya. Pengertian dari wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan narasumber tentang suatu hal yang berupa informasi. Jadi kegiatannya disebut dengan wawancara. Ciri-cirinya apa? Ada penanya dan narasumber. Dilakukan secara bertatap muka, baik langsung maupun tidak langsung. Dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan data informasi. Ya, jelas pengertiannya, jelas ciri-cirinya. Lanjut ya solih. Istilah dalam wawancara, ada narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan keterangan atau orang yang diwawancarai, yang memberi jawaban. Kalau penanya adalah orang yang mewawancarai, orang yang bertanya, atau dalam bahasa kerennya kalau di media itu media elektronik atau media cetak itu disebutnya adalah wartawan. Ya. Kemudian ada topik. Topik itu pokok pikiran atau pokok pembicaraan dari wawancara. Nah, wawancara terdiri dari beberapa bagian solih-solihah. Yang pertama, pewawancara, kemudian narasumber, kemudian kalimat sapaan, pembuka, tema atau topik, isi, dan penutup. Jadi ada 7 bagian dalam satu wawancara, ya. Ada 7. Lanjut. Nah, ada 2 jenis pertanyaan dalam wawancara, yaitu pertanyaan terbuka, memberi kesempatan kepada narasumber untuk memberikan jawaban yang luas. Contohnya seperti ini, Nak. Bagaimana cara menanam tanaman cabai? Maka narasumber akan memberikan jawaban dari mulai memilih bibit, kemudian mencari tanah yang bagus, kemudian mulai menanam cabainya. Itu pertanyaan terbuka, jawabannya juga luas, ya, panjang dan lebar. Kemudian kalau pertanyaan tertutup itu memberikan salah satu pilihan jawaban atau jawaban singkat. Biasanya dijawab ya atau tidak, belum atau pernah. Seperti itu. Contoh, apakah kalian pernah sholat tahajud? Pernah. Sudah. Jawabannya hanya itu aja. Belum, sudah, tanpa diberi penjelasan. Itu namanya pertanyaan tertutup. Jawabannya juga tertutup, jawabannya juga langsung. Jadi, dalam wawancara ada 2 pertanyaan, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Lanjut, Nah, ini menyusun daftar pertanyaan. Kalau sudah tahu tadi tentang yang ini tadi pertanyaan, 2 jenis tadi pertanyaan. Nah, ini daftar pertanyaannya. Ada apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Ini di tema kedua sudah kita bahas ya. Di wawancara juga ada. Kata tanya ada di dalam kalimat tanya. Jelas ya ini ya. Kalau mau dilakukan boleh dilakukan ya. Lagunya seperti ini, Nak, review ya. Ada beberapa kata tanya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, la 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 la. Gitu ya solih-solihah. Itu untuk merefresh kalian aja. Lanjut. Nah, setelah menyusun daftar pertanyaan, ini langkah-langkahnya dalam melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan tema dan narasumber dulu. Harus jelas temanya apa, narasumbernya apa, siapa. Menghubungi narasumber. Jangan sampai
Ketika kita melakukan wawancara, tidak menghubungi dulu, tiba-tiba langsung ke rumahnya atau kantornya, itu juga nggak baik ya. Yang ketiga, menyiapkan daftar pertanyaan yang tadi ya. Yang keempat, berbicara dan bersikap santun kepada narasumber ketika berwawancara. Harus bersikap santun karena itu nilai positif ketika kita berwawancara. Yang kelima, tidak menyela pembicaraan narasumber. Ketika narasumber sedang berkata, menjawab pertanyaan, kalian tunggu sampai selesai. Jangan sampai diberi pertanyaan lagi padahal jawabannya belum selesai, yaitu namanya menyela. Yang keenam, mencatat informasi yang diberikan oleh narasumber. Catatannya jangan semuanya, tapi diambil poin-poinnya saja. Yang ketujuh, mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan. Karena kita butuh informasinya, ketika diberi informasi kita wajib mengucapkan terima kasih. Yang kedelapan, kalau sudah selesai semuanya, mohon diri dan pamit kepada narasumber. Seperti itu ya, jangan sampai lupa. Lanjut. Nah, ini contoh wawancaranya. Hari ini, Tony mengunjungi peternakan sapi di dekat rumahnya. Di sana ia bertemu dengan Pak Janu dan kawan-kawannya yang sedang memerah susu sapi. Tony ingin tahu cara Pak Janu merawat sapi-sapinya di peternakan. Oleh sebab itu, Tony mewawancari Pak Janu. Hasilnya seperti ini wawancaranya. Selamat siang Pak Janu. Oh, Nak Tony. Selamat siang. Ada apa, Nak? Pak Tony, Pak, Tony ingin mewawancari Bapak tentang sapi-sapi di peternakan ini. Apakah Bapak bersedia? Tentu saja boleh. Silahkan tanya yang ingin Tony ketahui. Di peternakan ini, berapa jumlah sapi yang diternak, Pak? Jumlahnya kira-kira 25 ekor, Nak Tony. Lalu, bagaimana cara Bapak merawat sapi-sapi itu agar tetap sehat dan terlihat gemuk seperti itu? Caranya tidak terlalu sulit, Nak. Di sini, Bapak dan teman-teman Bapak memberi makan sapi-sapi secara teratur sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Makanan sapi-sapi ini dicampur vitamin untuk hewan. Selain itu, kami juga menjaga kebersihan sapi dan kandangnya dengan membersihkannya 1 kali dalam seminggu. Oleh karena itu, sapi-sapi di sini terlihat lebih sehat dan gemuk. Oh, begitu ya, Pak. Penjelasan Bapak sangat bermanfaat bagi saya. Sekarang saya mengerti tata cara merawat sapi di peternakan. Iya, Nak Tony. Bapak senang bisa membantu. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya ya, Pak. Saya pamit dulu. Selamat siang, Pak Janu. Selamat siang. Hati-hati di jalan ya, Nak. Baik, Pak. Nah, itu tadi contoh wawancaranya. Kita coba analisis ya, Nak ya. Di 7 bagian tadi, mana yang termasuk kalimat tanyanya? Ada narasumber, ada maksud USA ini adalah kalimat sapaannya ya. Ada narasumber, ada pewawancara. Pewawancaranya siapa? Iya, tepat, Tony. Kemudian yang narasumbernya Pak Janu, tepat. Temanya apa? Tema atau topiknya? Iya, merawat sapi-sapi di peternakan. Nah, sekarang Usaini tanya, mana yang disebut dengan kalimat sapaan? Iya, kalimat sapaan itu yang diucapkan Tony di awal. Selamat siang Pak Janu, itu menyapa Pak Janu. Kalimat sapaan. Pembukanya adalah minta izin itu, Pak Tony ingin mewawancari Bapak tentang sapi-sapi di peternakan ini. Apakah Bapak bersedia? Itu pembukaannya ya. Kemudian isinya mulai dari pertanyaan pertama. Di peternakan ini berapa jumlah sapi yang diternak, Pak? Sampai dengan Pak Janu yang terakhir itu. Oleh karena itu, sapi-sapi di sini terlihat lebih sehat dan gemuk. Itu isinya. Kemudian penutupnya adalah Tony. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya ya Pak. Saya pamit dulu. Selamat siang Pak Janu. Itu penutup wawancaranya. Paham ya solih-solihah? Semoga bisa menambah ilmu dalam hal materi ini.
Kalau kurang jelas, kurang paham, bisa langsung japri Usaini ya. Begitu, semoga paham. Kalau sudah paham, kalau sudah mengerti, pasti ada bonusnya dong ya. Bonusnya adalah jeng latihan. Oke, soleh-solehah. Latihannya adalah membuat wawancara dengan tema peduli terhadap makhluk hidup. Tulisnya di buku PDR, kemudian kirim ke GCR ya. Jadi sesuai dengan contoh wawancaranya tadi, temanya peduli terhadap makhluk hidup. Bisa tentang merawat tanaman, budidaya ikan, merawat hewan, bagaimana cara yang terbaik. Kalian boleh tanya ke orang tua, kakak, atau ke penjual tanaman, penjual hewan, gitu ya. Semoga bermanfaat soleh-solehah. Sekian dari Usaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.